Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Jadi kembali lagi kita akan belajar. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 ya, matematika wajib kelas 10. Namun sebelum belajar, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Sebagai ucapan syukur, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selama belajar di rumah, meskipun kalian di rumah, Bapak harapkan kalian tetap semangat, ya, tetap semangat dan antusias dan penuh tanggung jawab dalam belajar, serta jangan lupa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tubuh, kesehatan fisik, dan kesehatan psikologi. Jadi kalian harus sering olahraga di rumah supaya otot-otot kita dapat bekerja dengan baik. Kita buka buku cetaknya halaman 27 ya. Halaman 27 itu judulnya 1.3 pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ya. Jadi kita membahas atau kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, beberapa konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak, kita akan mempelajari bagaimana konsep pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi kalau materi sebelumnya persamaan nilai mutlak ya, atau pengertian nilai mutlak, sekarang kita membahas pertidaksamaan ya. Nah, apa sih contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari tentang pertidaksamaan ini? Coba kita lihat di sini penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal. Jadi ini kasus yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu mengenai pembatasan suatu hal. Jadi setiap hal dibatasi. Nah, misalnya itu tentang lowongan kerja, mensyaratkan biasanya pelamar dengan batas usia tertentu ya. Batas usia tertentu, batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih atau suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh dinas perhubungan. Nah, biasanya ketika kalian melanjutkan sekolah-sekolah tertentu, ada batas minimal tinggi badan kalian misalnya. Nah, itu juga termasuk pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya supaya kita lebih paham lagi, kita akan mengaplikasikan konsep nilai mutlak ke dalam pertidaksamaan linier dengan memahami dan meneliti kasus-kasus berikut ini. Jadi Bapak akan jelaskan secara langsung dan langsung pada contoh kasusnya supaya kalian lebih mudah memahami dan kalian juga tahu apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau apa fungsi dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kalian tahu tujuan belajar matematika ya. Memang bagi sebagian orang matematika itu sangat sulit ya, tetapi Bapak yakin ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, terus tahu tujuannya, tahu manfaat belajar matematika, ya, matematika itu akan menjadi lebih mudah ya. Biasanya sebelum belajar matematika saja sudah berpikiran tidak bisa. Nah, supaya kalian menyukai matematika, kalian harus tahu apa manfaat dari belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat masalah 1.3. Jadi masalah 1.3 ini, seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit. Jadi prematur itu
lahir sebelum waktunya, ya. Rumah sakit ibu dan anak untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil. Jadi untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator, ya. Inkubator itu alat untuk menjaga suhu bayi supaya tetap stabil selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan BB ini maksudnya berat badan seberat 2100 sampai 2500 gram, ya. 2,1 kg sampai 2,5 kg. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan perubahan suhu pada inkubator. Nah, jadi kita lihat alternatif penyelesaiannya. Bagaimana alternatif penyelesaiannya? Yang pertama, cara 1, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara 1, dihitung dengan nilai mutlak. Jadi kita bisa mengingat kembali tentang nilai mutlak. Nah, ini kita bisa gunakan dihitung dengan nilai mutlak. Pada kasus tersebut, ya, kasus di atas maksudnya, kita sudah mendapatkan data dan suhu inkubator yang harus dipertahankan selama 1-2 hari semenjak kelahiran, yaitu 34 derajat Celcius, ya. Kita misalkan T adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang dengan perubahan yang diharapkan itu sebesar 0,2 derajat Celcius. Jadi nilai mutlak suhu tersebut dapat dimodelkan sebagai berikut, ya. Nilai mutlak T negatif 34, ya, lebih kecil sama dengan 0,2. Jadi nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2. Itu untuk kita buat model nilai mutlak dulu, ya. Selanjutnya kita lihat, nah, bagaimana kita menggunakan definisi 1.1, ya. Definisi 1.1, nilai mutlak T negatif 34 ditulis menjadi, masih ingat ya, definisi 1.1, ya. Jadi itu tidak boleh dilupakan definisi 1.1 karena masih digunakan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah atau latihan-latihan berikutnya. Ya, nilai mutlak T negatif 34. Jadi kalau untuk positifnya T negatif 34 jika T lebih besar sama dengan 34. Masih ingat ya, ini Bapak tidak perlu jelaskan ulang, ya. Jadi kenapa bisa T lebih besar sama dengan 34? Jadi kita pindah ruaskan, ya. Jadi T ini 34 pindah ke kanan menjadi 34, negatif menjadi positif. Jika T biasanya kan lebih besar sama dengan 0, ya. Jadi kita sama-sama tambah 34. Jadi 0 ditambah 34 sama dengan 34. T dikurang 34 tambah 34 kan hasilnya T. Nah, itulah kenapa kita dapat T lebih besar sama dengan 34. Nah, untuk nilai mutlak negatifnya jika T lebih kecil dari 34, ya. Ini Bapak yakin sudah jelas. Pertemuan yang lalu Bapak kasih latihan untuk definisi 1.1. Ada sudah 10 soal mengenai definisi 1.1. Nah, akibatnya kita lihat di sini, akibatnya nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 berubah menjadi
ya. Jadi berubah menjadi T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 dan ya, dan negatif T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 atau T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 dan T negatif 34 lebih besar sama dengan negatif 0,2. Atau kita bisa menuliskan menjadi nilai mutlak T negatif 34 ya, lebih kecil sama dengan 0,2. Ini ekivalen atau sama atau mendekati negatif 0,2 lebih kecil sama dengan T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2. Jadi ini kita dapatkan ya 33,8 bacanya seperti ini. Jadi T itu lebih besar sama dengan 33,8, T lebih kecil sama dengan 34,2 ya. Tahu ya dapatnya dari mana ini 33,8 ini. Jadi ini ya, selisih ini 0,2 dengan 34. Kalau ini sama ya, 34 ditambah 0,2. Nah, dengan demikian jadi interval perubahan suhu inkubator adalah ya T ya, itu anggotanya T ya lebih besar sama dengan 33,8, T lebih kecil sama dengan 34,2 ya. Jadi perubahan suhu inkubator itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Nah, itu cara pertama, cara menggunakan nilai mutlak. Sekarang kita lihat cara kedua ya. Nah, cara kedua ini mengamati melalui garis bilangan ya. Jadi kita mengamati melalui garis bilangan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini ya. Jadi kita berpijak pada suhu 34 derajat Celcius ya, suhu 34 derajat Celcius. Interval perubahan suhunya itu kan dari 34 derajat Celcius ini ke 0,2 derajat Celcius ke bawah dan 0,2 derajat Celcius ke atas. Nah, dari sini, dari gambar ini kita bisa melihat ya interval perubahan suhu ya. Jadi kalau sebelum lebih kecil dari 34 itu 33,8 ya, karena kan 0,2 perubahan suhunya ya. Nah, jadi kita lihat berdasarkan gambar interval perubahan suhu inkubator adalah ya T tadi ya, T lebih besar sama dengan 33,8, T lebih kecil sama dengan 34,2. Jadi perubahan suhu inkubator itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga ini menggunakan nilai mutlak sama dengan akar T kuadrat ya. Nilai mutlak sama dengan nilai mutlak T sama dengan akar kuadrat T kuadrat. Jadi kita masukkan nilainya di sini. Nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2, atau kita buat selanjutnya akar T negatif 34 kuadrat ya lebih kecil sama dengan 0,2. Jadi kita kuadratkan di sini T, jadinya T negatif 34 kuadrat 0,2 kuadrat ya. Jadi ini hasilnya
T negatif 34 kuadrat dikurang, ya. Jadi ini sama, ini sama-sama nanti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurang negatif 0,2 kuadrat. Nah, jadi di sini hasilnya 0. Nanti di sebelah ruas kiri ini hasilnya, ya. Kita lihat lagi sama dengan lebih kecil sama dengan 0. Kita lanjutkan. Nah, jadi T negatif 34 dikurang 0,2, ya. T dikurang 34 tambah 0,2 lebih kecil sama dengan 0, ya. Jadi T negatif 34,2, T negatif 33,8, ya. Jadi menggunakan pertidaksamaan ini. Nah, hasilnya nilai pembuat 0 adalah T 34,2 dan T 33,8. Pembuat 0 ini nanti kita keluarkan, jadi T negatif 34,2 sama dengan 0 ini juga, atau T negatif 33,8 sama dengan 0. Jadi hasilnya T sama dengan 34,2 dan T sama dengan 33,8. Nah, jadi kita buat garis bilangannya seperti ini, ya. Di antara dari 33,8 derajat Celcius sampai 34,2 derajat Celcius. Ini suhu, perubahan suhunya. Nah, sekarang kita lihat masalah 1.4, ya. Jadi 1.4 kita lanjutkan masalahnya atau pembahasan soalnya. Tentara itu melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Jadi tidak ada warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika E sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan 0,480 X negatif Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini apa saja yang mempengaruhinya, ya. Kecepatan angin dan hentakan senjata itu akan mempengaruhi pergerakan peluru, sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y negatif 0,475 X negatif 0,35 sama dengan 0. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut. Nah, jadi di sini kasus, ya, yang diberikan cukup, ya, sulit sebenarnya, tetapi kita lihat aplikasi penyelesaiannya atau alternatif penyelesaiannya. Nah, alternatif penyelesaiannya sama seperti masalah yang pertama tadi, kita menggunakan definisi 1.1, ya. Jadi kita menggunakan definisi 1.1, ya. Jadi 0,48 X ditambah 0,33 itu dikurang 0,475 X ditambah 0,35, ya, lebih kecil sama dengan 0,05, ya. Jadi kita buat pertidaksamaannya. Jadi kita operasikan ini, kita kurangkan 0,05 X dikurang atau negatif 0,02. Dapat dari mana 0,05 X? Ini 0,480 X itu dikurang 0,475 X. Jadi hasilnya 0,05 X dikurang 0,02, ini 0,33 dikurang 0,35, jadi negatif 0,02, lebih kecil sama dengan, jadi nilai mutlak ini, ya, 0,05.
Jadi kita masukkan ke definisi 1.1. 0,0 nilai mutlak 0,005x negatif 0,02 sama dengan 0,005x negatif 0,02 jika ya x lebih besar sama dengan 4 ya. Kenapa Pak bisa 4? Jadi ketika nanti kita kita buat persamaannya, jadi 0,05 ini kita pindah 0,02 nya kita pindah ruaskan ya. Jadi 0,02 itu dibagi nanti dengan 0,05. Jadi 0,02 ini kita bagi dengan 0,05, hasilnya nanti 4 ya. Nah itu hasilnya 4. Sama yang negatif juga sama, jadi x nya lebih kecil dari 4. Nah itu ya, jadi cukup mudah sebenarnya, tidak usah dilihat 0,05 nya, tetapi bagikan saja 0,02 dibagi dengan 0,005, jadi nanti lebih mudah. Jadi kalau mau menggunakan ini yang negatif, hasilnya ini x ya lebih kecil dari 4. Nah kita lanjutkan. Nah kasus 1, jadi kita lihat kasus satunya ya. Nah untuk x lebih besar sama dengan 4, maka 0,05x dikurang 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05 atau x lebih kecil sama dengan 14 ya. Lebih kecil sama dengan 14. Kita lihat nanti irisan x ya. Jadi irisannya x lebih besar sama dengan 4 dan x ya lebih kecil sama dengan 14 adalah 4 ya. 4 atau x ya, x lebih besar sama dengan 4, x lebih kecil sama dengan 14. Itu kasus pertama. Sekarang kita lihat kasus kedua ya. Kasus kedua, untuk x lebih besar x lebih kecil dari 4, maka negatif 0,005x ditambah 0,02x lebih kecil sama dengan 0,05 itu atau ya, atau x nya lebih besar sama dengan negatif 6 ya. Paham? Kalau kurang paham nanti coba kamu operasikan ini ya. Ini dioperasikan ya, dioperasikan. Ini nanti 0,02 ini pindah ruaskan ke sini ya. Jadi 0,05 dikurang 0,02 0,05 dikurang 0,02 itu jadi 0,03. 0,03 itu dibagi ini, dibagi 0,005, 0,005 jadinya hasilnya negatif 6. Nah itu ya. Jadi Bapak yakin kalau kalian pelan-pelan memahaminya, Bapak yakin bisa. Ini sama juga tadi, ini sama ya. Ini kita pindah ruaskan ke sini, yang negatif 0,02 ini kita pindah ruaskan ke sini ya, jadinya nanti kan 0, ini kan ditambah, jadi negatif ditambah, jadi ditambah ini 0,05 ditambah 0,02 jadi 0,07. 0,07 dibagi 0,05 itu hasilnya 14 ya.
Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Kita lanjutkan. Irisannya itu sama dengan X lebih kecil dari 4 dan X ya lebih besar sama dengan negatif 6. Jadi irisannya X ya lebih besar sama dengan negatif 6, X lebih kecil dari 14. Itu gabungan kasus 1 dan kasus 2 adalah nih ya. Gabungan kasus 1 dan kasus 2. Sekarang kita lihat ya selanjutnya. Akan tetapi ya, kita lihat. Akan tetapi karena X sama dengan 0 adalah posisi awal X lebih besar sama dengan 0 diiris dengan ini X lebih besar sama dengan negatif 6 dan X lebih kecil dari 14 sehingga X nya ya dapatnya ini 0 ya, X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 14. Jadi ada penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata itu ya sebesar 0,05 terjadi hanya sejauh 14 meter. Nah, jadi yang paling jauh itu 14 meter ya. Kita lihat lagi penyelesaian berikutnya ya. Alternatif penyelesaian yang berikutnya ya. Ini menggunakan nilai mutlak Y sama dengan akar Y kuadrat ya. Mengingat ya bahwa Y itu bilangan real, nilai mutlak Y sama dengan akar Y kuadrat. Maka ya nilai mutlak dari nih ya 0,480x tambah 0,33 negatif 0,475x tambah 0,35 ini lebih kecil sama dengan 0,05. Jadi kita bisa buatkan seperti ini ya, seperti tadi ini dioperasikan ini dikurang ya ya ini dikurang, ini juga sama dikurang dengan ini. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya ya. Nilai mutlak 0,005x dikurang 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05. Jadi diakarkan, akar kuadratkan, lebih kecil sama dengan 0,05. Kedua ruas dikuadratkan, nih ketentuannya. Jadi hasilnya 0,05x negatif 0,02 kuadrat ya lebih kecil sama dengan 0,05 kuadrat. Jadi hasilnya ini hasilnya 0,005x dikurang 0, oh ini masih dikuadratkan ya, ini masih dikuadratkan, sama masih dikuadratkan nih ya. Kita lihat ini hasil akhirnya. Nah, ini hasil ya setelah proses pengkuadratan 0,5x negatif 2 kuadrat negatif 25 ya lebih kecil sama dengan 0. Dari mana dapat 25 ini ya? Kita sama bagi dengan atau kita sama-sama kali ya. Ini sama-sama dikali dengan ini dengan 100 ya. Dengan 100. Sama-sama dikali dengan 100. 0,005 dikali 100 kan jadi 0,5. 0,02 dikali 100 kan jadi 2. 0,005 kuadrat
dikali 125. Ini hasil akhirnya nih ya. Ini hasil akhir setelah diproses nih. Nah, jadi bentuk pertidaksamaan 1.7 memiliki makna bahwa dua bilangan yaitu 0,5x ditambah 3 dan 0,5x negatif 7 jika dikalikan hasilnya sama dengan 0 atau kurang dari 0 ya, yang bagian negatifnya. Artinya terdapat dua kemungkinan yang memenuhi kondisi 1.7 yaitu 0,5x tambah 3 dan 0,5x negatif 7 atau 0,5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih besar sama dengan 0 ya. Kita lanjutkan. Itu kemungkinan satunya ya. Jadi ini kemungkinan satu. Nah ini, jadi diperoleh x lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14 sehingga dapat ditulis. Nah ini x lebih besar sama dengan negatif 6, x lebih kecil sama dengan 14. Itu kemungkinan satunya. Ini kemungkinan duanya adalah 0,5x ditambah 3 lebih kecil sama dengan 0, sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih besar sama dengan 0. Jadi diperoleh x lebih kecil sama dengan negatif 6 dan x lebih besar sama dengan 14 atau tidak ada nilai x yang memenuhi kedua pertidaksamaan. Jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan 1.7 ya. Nah ini ya, x anggota bilangan real ya, x lebih besar sama dengan negatif 6, x lebih kecil sama dengan 14 ya, irisan ya. Ini bilangan kosong ya, himpunan kosong sama dengan x anggota real ya, x lebih besar sama dengan negatif 6, x lebih kecil sama dengan 14 ya. Nah selanjutnya, karena x sama dengan 0 adalah posisi diam tentara atau posisi awal peluru, maka lintasan peluru haruslah pada interval x ya lebih besar sama dengan 0 ya. Dengan demikian interval x lebih besar sama dengan negatif 6, x lebih kecil sama dengan 14 akan diiriskan kembali dengan x lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi hasil akhirnya nih ya. Jadi x lebih besar sama dengan 0 ya, dan x lebih kecil sama dengan 14. Jadi penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin hentakan senjata 0,05 meter terjadi hanya sejauh 14 meter. Nah, ini perhatikan grafiknya ya. Grafik lintasan peluru. Ini grafik lintasan pelurunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar ya, satu titik ini gambar grafik ini lintasan pelurunya, gambar lintasan peluru itu bisa kita ya
Jadi gambar tadi 1.12 jelas akan terlihat bahwa grafik lintasan peluru yang diprediksi ini mengalami penyimpangan, ya, garis putus-putus tadi. Penyimpangan itu sejauh 0,05 meter, ya, akan terjadi hingga X, ya, sama dengan 14 meter. Oke, ya. Jadi itu terjadi penyimpangan. Nah, jadi untuk hari ini Bapak rasa cukup, ya. Kita belajar step by step dulu, pahami yang Bapak jelaskan dulu, baru nanti kita masuk ke masalah 1.5, ya. Jadi apa tugasnya hari ini? Kalian memahami soal dan pembahasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, terus dibuat ringkasannya dan dikirim nanti di Google Classroom. Jadi tidak perlu tidak ada latihan khusus, hanya latihannya memahami atau kalian mempelajari apa yang sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi tidak ada soal untuk hari ini. Bapak tugaskan hanya mempelajari dan memahami, karena Bapak lihat tahapannya agak sedikit sulit kalau tidak dipraktekkan atau tidak ditulis atau tidak diulang. Jadi kalian harus benar-benar mempelajari yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk minggu depan itu pertemuan selanjutnya kita akan ulangan, ya, ulangan dari materi sebelumnya, ya, materi 1.1 dan 1.2. Nah, untuk latihan ulangan kemungkinan Bapak akan mengambil soal-soal yang mirip dengan uji kompetensi 1.1. Jadi kita ulangannya itu materi 1.1 dan 1.2. Nah, Bapak akan ambil soalnya menyerupai atau mirip dengan uji kompetensi 1.1, ya. Nah, untuk uji kompetensi 1.1 ini silahkan kalian latihan, ya. Jadi ini tidak Bapak wajibkan untuk mengerjakan, tidak, tetapi hanya dipelajari, ya. Kalau memang kalian mau supaya lebih paham, silahkan ditulis, ya, di buku latihan, ya. Boleh ditulis di buku latihan, tapi tidak Bapak wajibkan untuk kalian kerjakan. Paling tidak kalian tahu, pelajari saja soal-soal yang ada di uji kompetensi 1.1 ini, ya. Nah, ini tipe-tipe soalnya akan Bapak ambil seperti uji kompetensi 1.1, dan bahkan mungkin ada soal yang sama persis misalnya yang Bapak ambil dari uji kompetensi 1.1 ini. Jadi kamu pelajari ini untuk ulangan minggu depan, ya. Latihan kan kemarin sudah 3 kali latihan. Untuk pembahasan yang belum Bapak bahas, ya, itu nanti akan Bapak buatkan videonya menyusul, ya. Ini nanti akan Bapak umumkan di Google Classroom untuk pembahasan soal-soal yang sudah Bapak berikan. Nah, jadi untuk hari ini Bapak rasa cukup materi kita 1.3 pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, tidak keluar rumah kalau tidak sangat penting, ya. Sering cuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah, ya.
Selamat belajar, Tuhan memberkati.